Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Muhammad Arif di podcast Traveling. Oke, kali ini gue kedatangan tamu lagi, tamu dari kampus nih, teman kampus gue. Nah, itu ada nasi kan? satu lagi, Bang Angga ngomong nasi. Nah, ini gue mau bahas tentang antara gunung dan pantai itu perbedaan travelingnya gimana sih? Oke, Cir. Gue mau tanya-tanya nih sama Sandra, sibukan lu dulu apa nih? Ya udah sih hari ini. Boleh. Ya udah pasti tuh gue. Boleh banget. Waduh. Ini salah satu brand baju sih. Brand baju. Iya, brand baju. Enggak, dari mana? Ya dari salah satu bank di Indonesia lah. Banyak banget. Bapak satu ini sukses lah kalau kita bisa bilang. Ya semoga kita sukses bersama. Amin. Cuma sebelum itu gue kan ngerokok dulu ya. Kita minum dulu. Bang ini apa siapa bang? Sebesar dulu, rokok lu tuh. Oh ya lupa gue lagi ngerokok. Jadi gimana nih Ripnya? Jadi gini, gua mau tahu gimana saat gue traveling ke gunung dan siangnya gimana saat traveling ke pantai. Oke. Nah, dulu sih, lu pertama kali naik gunung kemana sih? Pertama kali naik gunung kan kita bareng Pak. Ke Cikura. Ke Cikura. Itu pertama kali dan bikin capek juga ya perjalanannya ya. Capek sih enggak. Capek kalau gua. Kalau menurut saya enggak. Cuman momennya sih yang bagus. Pulangnya sih perjalanan. Iya gue tadi aja. Iya bro. Jadi waktu gua pertama kali naik gunung Sinasir, sebenarnya si Angga ini diajar ya. Kita aja. Cuman ada something, ada sesuatu yang nggak bisa dipaksain sama dia. Nah, jadi yang dibahas ya. Takut apa ya ini ya. Yang ini yang udah saya ada cerita lagi. Nah, lu kalau enggak, lu sering ke pantai kan? Pantai mana yang pertama kali lu kunjungi? Pasti sih Anjir sih kalau main pertama. Pasti sih. Pantai sih ya, pantai sih Anjir ya. Pantai sih Anjir. Gue kira Ancol. Sensasinya ada pak. Gua kira pantai Ngetap. Mahal. Nah, sensasi apa yang lu dapet di gunung? Kebersamaan sih. Kebersamaan pasti itu kebersamaan. Kebersamaan sih sebenarnya sama aja sih ketika jalan ke sama tempat sih kebersamaan sih yang dicari. Tapi kebersamaan itu tergantung lu gimana saat jalannya itu lu sendiri nggak bisa bersama. Ada sih temen gue yang sering jalan-jalan sendirian. Ada. Karena dia menutupi kebersamaannya. Dia jalan sendiri. Oh, gue pikir lagi galau sih waktu itu. Apa ya? Ada lah pokoknya. Nah, kalau menurut lu nggak, lu lebih demen ke pantai atau ke gunung? Dari sisi lu? Balik lagi demen sih pak, karena gue udah dua-duanya sih. Kalau mau nyantai ya memang paling enak pantai. Nyantainya ya di pantai. Masuk sih. Ya balik lagi sih, cuman ya kalau dibilang nyaman, keduanya nyaman. Memang kadang di satu sisi nyaman di gunung itu ketenangannya. Kalau di pantai lu nggak berenang? Ketenangannya dapet, cuman kan suaranya beda. Kalau jika di gunung kan suara-suara binatang-binatang inian kan. Ya lu kalau ketemu binatang pasti gunung. Apa namanya? Ya beda lah. Kalau jika di pantai itu ketemunya angin laut, terus ombak dan lain-lain kan. Kalau di gunung nggak ada ya? Ya di gunung mana saja ada ombak. Jakarta laut kan kan. Jakarta terapi. Nah, kalau di gunung pernah ke gunung kan? Pernah. Yang lu rasain perbedaannya tuh? Capek. Gak sih Tapi dari capeknya itu kita dapat ya. momen yang enak. Maksudnya momen yang enak itu mana ya? Perjalanannya jauh kan? Ya asalnya gini aja, lu mau dapet yang indah, lu juga harus bersedia mengalami pengorbanan sebelum lu dapet yang indah itu. Anjay. Kalau lu sih,
menurut itu sensasi yang enak tuh antara gunung dan pulau itu lebih enak banget. Kalau gue pasti gunung. Kalau di gunung, Iya. karena Lebih nyaman gue di gunung. Lebih dapat sensasi buat nenangin diri aja sih. Dari hiruk pikuknya ya. kerjaan ya. Kerjaan apa masuk. Emang kita masa-masa kita ini butuh penenang dengan alam. Bener. Bener ya? Bener sih. Penting banget itu. Kalau nggak ada duitnya ya susah juga buat jalan-jalan gitu. Iya, kalau nggak ada itu puncak juga jalan. Saya kan kenapa puncak ya? Sama yang gitu sih. Jadi puncak aja, udah di atas ya kan. Motor. Ya, sensasi kabut dinginnya. Kapan dinginnya apa yang? Seperti ini, nah, di pantai itu kan banyak pasir. Lu sering main pasir apa enggak di pantai? Emang lu kucing banget pasir. Kan kalau di pantai pasti pasir, kita ketemu pasir tuh. Itu main pasir apa enggak tuh di pantai? Iya, pasir emang gimana ya? Kalau gue lihat orang pada bikin apa tuh? Ya balik lagi, lu kreativitas, lu punya kreativitas nggak mainin pasir? Kalau gue sih, ya berenang sih. Cuman berenang di pantai lebih ke arah nikmatin pinggir pantainya sih Pak. Berjemur. Ah, ikan asin gue dijemur. Ya orang kan kalau ke pantai atau mau berjemur. Kalau gue enggak sih, tapi nikmatin suasana sih Pak. Suasana alam ya. Asli. Sama nikmatin sebuah kelapa. Enggak. Gue jujur aja sih, gue nggak terlalu seneng minum air kelapa kalau di pantai. Pantai Memang identik dengan kelapa. enggak di gunung enggak. Cuma memang gue nggak terlalu ini sih sama air kelapa kalau lagi ke pantai. Pulau mana? Udah berapa pulau yang lu kunjungin? Oh iya, Pulau 3 sisanya sisanya pantai semua. pantai semua. Mana itu? Kalau pulau, Pari, Warai, Tidung, Tidung. Perak. Oh masih dari Jakarta pulaunya. Masih. Pantainya Kalau pantai, Banten ya belum semua, tapi ya udah 70%. Gitu aja, Banten. Jogja ada beberapa. Terus ada juga di kampung gua, emang kampung gua juga diapit sama pantai-pantai kan. Ya udah banyak lah kalau di kampung gua. Di daerah Cilacap, Kebumen, tapi pantai yang pulau ada ke mana? Pulau sih. Ada pulau ya kita nyebrang ya. Nah, sensasi kena ombak kayak gitu asli sih. Soalnya temen gue ada satu lagi di kapal nggak bisa nikmatin malah mabuk. Ada satu. Itu kalau di pantai itu, kalau ke pulau itu perjalanan ke pulaunya itu di kapal itu. Kalau yang agak kuat sama mabuk laut kan pasti. Arah, belum aja tuh dimuntahin orang di kapal kan. Ya gue udah ngerasain sih Pak. Topik siapa? Kalau warnanya masih ini tuh di kalau warnanya udah kuning orang Makan apa? Ya, gue nggak tahu intinya bau. Itu orang itu. Ya dari bulan Pak. Lalu sih, belum mana aja yang udah sih. paling banyak sih kegede sih. Sering kegede. Sebenarnya lebih terus. Paling pertama kan kita bareng-bareng ke Cikumbai, kedua kita ke Guntur, ketiga itu ke Merbabu kalau nggak salah. Iya. Itu sih. Paling sering ke gede doang sih. Gede, kalau deket ya. Dekat, udah gitu Ya juga lumayan. ya lumayan lah, dapat lah semuanya lah. Tapi menurut lu selama lu naik gunung mana yang paling ekstrim lu naikin? Maksudnya sama pendakinya nih, ya lu nih. Gede via Putri. Lewat jalur lama. Itu sensasinya apa? Sensasinya ya, lu nanjak terus, udah gitu jalurnya juga udah nggak begitu kelihatan lagi sih. Jadi harus benar-benar ngeraba lagi. Oh, di Putri itu ada jalur lama, jalur baru ya? Jalur baru tuh yang udah masuknya yang udah emang khusus jalurnya itu. Cuma kalau gue lebih evakuasi yang mana bukan? cuma lebih enak jalur lama sih kalau buat gua. View yang menurut lu bagus di selama lu naik gunung, view gunungan. Perahu. Yang paling dapat paling enak Iya. pasti perahu. Rata-rata sih perahu.
Kalau cepat naiknya, Cepat naiknya, pemandangannya bagus, pemandangannya bagus. nikmatinnya lebih lama. perjalanan lebih sedikit waktunya kan. Sebenarnya kalau perjalanan dari Jakarta Pak, sama aja kan. Sama perjalanan naiknya maksudnya Pak. Ini perjalanannya sih lebih cepat. Kalau enggak di pantai, di pulau. Menurut lu view yang bagus menurut lu view di mana nih? Asli mana? Kalau masalah view yang bagus namanya pulau pantai itu satu Pak. Apa tuh? Nunggu matahari terbenam Pak. Sunset. Ya, betul sekali. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Balik lagi ketika dapat suasana cuacanya bagus dan lu dapat cuaca sama suasana bagus nih, sunsetnya itu udah pasti ngejamin ini lah. Bukan Sanggori. Bukan Senori Pak. Duri. Canda Senori. Oh, emang sih kalau di pantai rata-rata orang pasti dari sunset. Sama sih di gunung juga. Di gunung, Sunset sunrise nyarinya. Iya cuy. sama sih. Kebalik Pak. Sunrise kan kalau di gunung. Sunrise di gunung Pak. Karena kita ke puncak tuh pagi sih. Kalau sunset kita jarang dapet karena Lu kayak naik gunung orang. Saya emang nggak sampai puncak Pak. yang penting mah jalan ya. Yang penting jalan, nikmati perjalanan kan. Karena banyak juga orang nikmati perjalanan atau yang mau nikmatin mau ke puncak. Iya. Kan tergantung orang ya, gue-nya yang mana. Itu sih kembali lagi pada orang ya. Kalau mau nikmatin nyampe udah istirahat aja nggak di puncak nggak masalah. Ada yang mau pengen batu puncak, tunggu lah. Kalau gue pengen batu puncak entah kenapa, walaupun nggak ada. Tapi Pak, kalau lu pribadi, lu lebih senang ke gunung atau ke pantai? Gue lebih senang ke gunung. Kalau ke pantai itu, gue nggak nemunya pasir. Begitu gue pasir. Lalu namanya ke pantai pasti ketemu pasir Pak. Iya, maksudnya tuh kayak kita ngecamp, terus ketemu pasir. Itu dalam tenda itu penuh pasir, gede banget itu. Bener ya? Kayak lu bersihin lah, kayak model tayamu. Kasar-kasar. Tapi kayak iya lah. Tapi susah dia. Gue mau pantai nih, nginjek pasir. Gue mau nyuci kaki ke lautnya, balik lagi sama pasir-pasir juga. Lu bawa air lah Pak buat bersihin kaki di depan tenda kan bisa. Emang Nikmatin. sumber air sudah. Ya. Lalu sih ada kayak cerita mistis lu selama di gunung. Terakhir itu sama anak Pamulang ada sih. Ya pas pertama naik via Putri itu pas deket pembuangan sampah di situ anak Pamulang jatuh. Jatuh pas naik. Pas baru berangkat itu jam 1 malam naik dia jatuh di situ ditampakin lah dia. Jadi dilihatin gitu. Dilihatin di depan muka dia benar Jelas banget. jelas. Mungkin gua orang-orang Ditambahin apa? Tapi kita lupa. Nyonya lah, nyonya menir. Tapi rata-rata emang gua yang gua tanyain ya, itu pasti gede. Masih mistisnya gede kalau ya menurut gua ada aja sih. Iya, sekarang semua gua ada resistnya, cuman yang sering ditongin sih kalau gue nanya sama orang pasti gede rata-rata. Beberapa orang tuh gede. Entah itu dia pihak putri atau pihak cimuda pasti gede rata-rata. Tahu? Dan itu yang buat gua aneh, anak gua berangkat bareng jam 1 malam dan anak Unpam itu nyampe pun jam 1 malam. 1 malamnya hari yang sama berbeda. Hari dengan berbeda. Jadi itu ibaratnya 24 jam lah dia naik. Dan gue udah sampai ke Surken itu di jam sekitar sorean jam 4 jam 5 gue udah stay di Surken. Dan mereka tuh masih di belakang. Tapi Berangkat bareng jam 1 malam. Itu sih yang menurut gue. sih kalau Orang-orang itu pasti senang gender itu. Entah dikederin apa emang dia nyasar apa emang dia istirahat gitu. Jadi kan nggak tahu ya. Karena lu duluan kan. Kangen gue dulu. Tapi mah kalau masih sampai jam 1 gitu juga jauh banget Ya, jauh sebenarnya. Dan itu pun temen gue udah sempet turun berapa kali tuh nggak ketemu. Mereka ada di pos berapa nggak ketemu. Dan besoknya juga pas malam itu juga sih sebenarnya. Itu kayak
dikelilingin kayak ada suara babi, tiba-tiba suara angin sama hewan hilang, suara tapak kaki gede, suara ya suara bukan pak, suara hewan kan. Emang dia magang buyung. Iya sih. liar bukan dia. Otak lu lurus ke sih. Ya karena kan dulu berarti kan bogos enggak. Iya, bagus ya. Sampai kalau Kira melihat buyung. lurusin dulu tuh kupluk ya. Itu sih. Dan itu kan di sana gue cuma berdua doang. Tapi gue sendiri nggak ngomongin. Gue nggak nemuin, cuma temen gue yang dengar. Itu sih yang buat gue aneh itu doang. Berarti baru begini doang nih, tapi nggak ada apa lain. Bahaya kalau begitu. Yang penting permisi setiap kemana-kemana. Nah, kalau nggak di pulau pernah ketemu hal mistis atau enggak? Alhamdulillah sih kalau di pulau gua nggak pernah ketemu hal kayak gituan. Hal kocak banyak, tapi kalau hal mistis memang waktu itu gua ngalamin waktu gua berangkat camping ke Munara. Mau camping ceria. Nah, emang juga gua datangnya jam 12 malam. Nah, kalau pada depan Tapi gua udah nggak tahu belum di hutan udah gua diorak-orak. Merinding gua cuk, sumpah parah. Coba ceritain pak itu gimana itu? Bangun dulu gua tuh. Nggak bohongan sih. Jadi gue emang jalan bertiga, posisinya gue udah kemalaman. Naik kan, nah, awalnya di jalan emang udah gak enak. Dari habis lepas nyebrang kali dulu kan, jembatan kecil dulu kan. Terus jalan berapa lama baru ketemu hutan bambu. Nah, posisinya gue jalan garis. Gue awal dari belakang disuruh pindah depan. Gue nggak tahu nih temen gue ada yang ngeliat atau bagaimana. Nah, baru 2 langkah gue masuk. bambu itu. Lu baru 2 langkah langsung. Gue masih ini lah, maksudnya angin kan dia gimana? Makin kencang. Gue masih mikir binatang kali makin ini apa? Binatang nih lagi lewat ini segala macam. Jalan. Depan gue ada bambu rebah kayak gitu kan. Gue gak nyangka kondornya pak. Om itu gimana? Jam posisi jam 1. Itu dekat kan dia? Gabut sih, dekat sih. Emang kita mau berangkat sore, cuman banyak lama mereka dulu orang dulu, jadi berangkat kita nyampe sana jam 12, nah segala macam, nah di pondok jam 1. Tapi emang ini tuh kayak apa emang dia bawa peralatan gitu? Bawa peralatan. Kira cuma tektokan doang. Ngapain gua tektokan bisa gitu sih ya. Mulai gabut ya. Gabut kan nggak tahu. Sepanjang jalan di situ sampai keluar itu makin kenceng pak. Nggak berhenti sampai akhirnya gua jalan baris. Tiba-tiba pasak-pasaknya makin kenceng, gua pikir suara itu kan temen gua yang sinyalin ke kanan jalan berjejer. Dia pakai sen gitu. Gua lihat gua kan gua di hutan. Ini nggak pakai sen, ini bang. Ya gua ada dalam belakang. Oh iya. Iya. Tiba-tiba pada lari aja. Gua aja. Ngapa lu? Udah yuk lanjut lari. Gua lari pak bertiga pak. Sampai lepas dari pohon bambu baru hilang suaranya. Kan itu suasananya malah lagi ramai apa? Sepi. Gua naik cuma bertiga. Hijau di atas juga nggak ada. Di atas ada udah ramai di atas. Cuman emang pas di posisi gua naik itu cuma bertiga. Kacau sih itu. Cuman alhamdulillah sih nggak ditongolin apa-apa atau ketemu makhluk atau hewan apa di sana. Cuma gue positifnya itu angin aja ya. Cuman sih udah mulai nggak positif gara-gara gua nggak punya goyang-goyang sih. Gua udah mulai nggak positif. Itu sih paling. Padahal ya benar sih nggak mengikuti gunung itu tinggi apa enggak ya? Iya. Hal mistis pasti. Pasti Pasti ada kan, mau di gunung ataupun di pantai di setiap tempat pasti ada. Tinggal kita juga sopan santun kita sih. Terutama itu. Nah, Sir, lu selama naik gunung itu yang lu utamain lu sebelum berangkat nih, lu ngapain barang apa lu olahraga dulu? Bener olahraga lu tuh penting nggak? Kalau buat gue sih penting sih. Cuma gue kebanyakan tuh dadakan langsung aja gue naik. Kabul tuh.
Itu gue pengen Cuma ya, sering-sering gue nggak olahraga dan gue sering dadakan sih. Soalnya lebih enak dadakan, lebih jadi. Iya benar emang gitu sih bro. Iya. dadakan sih. Tapi paling penting sih emang olahraga kan. Pasti. Soalnya kan kita kalau di gunung kan selama nanjak itu kan kita nggak tahu sih kita gimana. Atau gimana kita juga nggak tahu. Sama traveling itu paling kayak olahraga. Kalau lu gimana? Apanya nih? Mau ke pantai sih bukan olahraga sih. Cuma balik lagi pastiin badan tuh fit. Mau ke kemana pun pergi pastiin badan fit. Karena juga ya di gunung kita tahu situasinya kayak gimana, udara, cuaca, lingkungannya kayak gimana kan. Kalau di pantai kan apa? Ketika lo mutusin buat nginep segala macem, makin malam itu angin laut juga kan nggak bagus buat badan. Pastiin intinya sih badan fit aja sih. Ya, kalau badan fit. Tapi olahraga sebelum perjalanan juga emang harus Belum karena cuman lu mau ke pantai olahraga dulu ngapain? Mau olahraga. Kalau olahraga kalah. Ini tenang. Kayak orang buka tibai. Atas penduk. mancing itu olahraga nggak? Hobi sih Sekarang sih udah masuk olahraga sih. Mancing. Mancing udah masuk olahraga sih. Kan itu mancingnya ditambah ikan-ikan monster. Ikan monster. Bentar ikan monster gimana sih? GT ya kan tuna. GT. Katanya GT mio. Maaf Iya kan mancing juga di pulau pasti mancing kan? ya banyak. Tapi lu mancing nggak? Pernah sih, cuman itu sih epic sih. Karena mau juga pak. Mau di mana? Ada warning. Gimana ya? Megang jeruk kan gua. Ada ikan yang lebih gede nih. Iya. Kayaknya kan dua kan. Udah kelihatan tuh kan ini bening. Kita mancing yang di pinggiran, bukan yang di tengah yang ada arusnya. Temen gua lagi anteng aja mancing ikan yang di lubang. Yang datang di atas gini, gede. Gua udah ikut sore tuh. Ya, lu kan daripada nggak tahu sih berdua di tidak ini gitu, gue suka tarik. Namanya dia, Iya. dia kena kan. Pakai baju punya sapaan gitu. Nah, itu kan udah menyambar, udah di ujung kail, tinggal tarik. Dan mau ditarik, Terus yuk tarik yuk. Wah, ini nih yang di dalam lebih gede. Gue liatin aja kan, padahal itu gede kelihatan. Ya gue mikirnya, ikan bakar nih enak. ini juga di sana. Wah, ini mancing ikan gede nih. Makan ikan. Lepas itu, ya gue biarin aja. Gue mikirnya masih positif, mungkin untuk gede dah. Pas ditarik, kena kan tuh, langsung tarik strike. Langsung ditarik, ikannya cuma segini. Gua ngeliat juga, aduh sedih banget. Nggak tega, apa takut keracunan? Dua-duanya. Berarti kagak. Ikan segini berempat bahkan ya. Bentuknya juga berasa. Cuman nggak jelas sih anak. Cuman gara-gara ikan warna-warni, ikannya dianggap beracun. Ya, ngeri pak ikan warna-warni udah begitu pak. Nggak semua ikan warna-warni itu beracun sih. Kan nggak lucu pak, kita sepeda benar keracunan. Iya. Udah gitu ikannya kecil. Gara-gara ikan kecil. Gara-gara ikan kecil, empat pemuda keracunan. Nggak Masuk lucu. bola ya. Daripada viral habis main pasir ada yang ngambang-ngambang. Ada lah teman gue lah. Apa Ada teman kita. Lakukan itu pak. Ada teman kita lah banyak yang deket. Pasir main pasir. Dia mengambangin sesuatu. Nah, lagi nggak kalau di pulau itu lu lebih demen ngecamp apa stay di rumah? Oke. Ngecamp karena Kalau ya gue sih jujur aja, kalau di rumah kan lo posisinya agak jauh dari pantai. Iya. Dan kalau lo bisa nentuin di mana tempat yang lebih enak atau lebih nikmatin suasana sama suasana laut lah intinya. Terus juga enak yang camp. Kalau gue biasanya tenda gue diriin, anak-anak yang kayak pada tidur di tenda, iya, gue gelar matras. depan ya. Asli gelar matras, bikin api unggun,
ditemenin sama kopi sama ombak malam kan. Nyaman ya. Pasti. Kayaknya kalau temenin sampingnya ada. Aduh, sayangnya nggak ada yang nemenin sih gua. Belum sih, nggak tahu sih nanti. Ya aja. Saya tahu ya. Iya betul aja dulu. Kita nungguin aja. Iya, gue. Tunggu aja. Nanti. Lu Sir, ada gak gunung yang sampai sekarang lu impi-impiin dan lu belum tercapai? Ada sih. Rinjani sih, lebih ke Rinjani. View-nya itu loh. Rinjani juga gue pengen banget sih. Semua sih Pak, hampir semua. Walaupun di sini pulau, tapi ngeliat kalau diajak Rinjani pasti Oh mau. pasti Pak, ya karena udah ngalamin kemarin naik juga kan gue udah lihat Rinjani asik nih. Banyak bonusnya lagi kan Rinjani. Enggak. Gunung di dalam gunung. Enggak ya? Benar. Berjari. Cuma tuh. Budgetnya. Impian aja sih. Budget sih. Kalau bonusnya juga ada kalau Rinjani. Lombok berapa? Buat Gili, Bali, Tapi sih gue tahu KTP sih kalau mau sama ya bule. Enggak seperti orang Ih, lah. Jangan mentang-mentang saya di sini, aduh. Jangan disebut apa. Ya siapa tahu kan habis masuk podcast ini dia dapat Jadi ini podcast nyari jodoh atau gimana nih? besok pindah aja podcast cari jodoh podcast petualang apa petualang macam dong. Sir, lu kalau naik gunung itu lebih suka bareng-bareng apa? Maksudnya lebih dari 5 orang atau emang kurang dari 5 orang? Kalau tergantung sih, tergantung timnya aja. Kalau biasanya gua sama anak-anak teman rumah gua cuma berdua atau bertiga. Lebih nyaman. Lebih enggak nyaman sih. Lebih tergantung sama anak-anaknya aja. Oh, tergantung situasi. Iya, situasi. Di mana gitu diajak atau lu pengen ngajak berapa orang gitu kan? Cuma biasanya paling berdua. Yang kedua. Lebih enak berdua. TikToknya lebih enak lah. Coba pak. Lu suka traveling lebih enak rame-rame apa lebih enak 3 atau 2 gitu? Gue sih keseringan lebih banyak berdua sih, berdua atau berempat. Karena kadang kalau kebanyakan orang, lu nggak dapet momennya. Bukannya gue nggak mau bareng-bareng segala macam, mau. Emang ada momennya ketika ingin kita berangkat rame-rame. Cuman untuk mungkin segala macam sih gue lebih milih apa namanya sedikit tapi berkualitas. Maksudnya Berkualitas di sini, lu walaupun jalan cuma berdua, bertiga atau berempat, tapi lu nikmatin perjalanan. Yang penting dapat momen lah ya. Asli. Karena Karena view foto bagus ya. ya kalau masalah foto mah terus intinya tuh lebih ke lu punya sesuatu di sana tuh yang bisa lu ceritain nanti dan ada cerita seru, menarik, lucu segala macam, nikmatin apa suasana segala macam, tahu sama-sama tahu sifat segala macam, enggak inilah maksudnya daripada lu pergi tapi ujung-ujungnya lu beruntung pergi rame-rame, mendingan lu pergi 2, 3, 4 orang tapi lu berkualitas dan pulang tuh lu happy. Benar sih. Tapi gimana tergantung feel lu sama temennya sendiri. Asli. Kalau lama-lama semuanya mendapat semua kan biar juga. Ya kan apalagi kalau di gunung ya, di gunung kita kan apa? Ketemu orang baru, walaupun kita berangkat berdua atau bertiga, tapi di sana kita bisa punya teman banyak kan. Ketemu teman yang lain. Dan di Kodi masih gitu kan. Iya, Bisa bareng-bareng juga. cuman dari kita dan orang sih. Iya, kalau kita nyamperin orang yang diam aja juga percuma kan. Nanya, Nggak bisa coba dicoba. candi. Dan jangan Bercanda aja dulu. Masih enak tempat gue. Sekarang ini Terserah lu deh. tambang WFH lu. Nggak apa udah pro Eva sekarang pak. Udah pindah sih. Nah, gak mau. Pindah agama. Lagi mau pindah-pindah doang, bingung. Pindah kerja. Emang kalau boleh tahu sekarang kerja di mana pak? Iya kan tadi gue udah bilang di salah satu bank di Indonesia lah udah. Ya, gitu. Udah gitu aja. Kita masuk sponsor. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya gue sih nggak tahu sih. Lo sama mendaki alat masih minjem apa udah punya sendiri? Udah sih, gue udah punya sendiri.
Dunia sendiri. Cuman di akhir-akhir ini udah pada gue jual-jualin juga sih. Emang gara-gara lu udah malas naik atau emang lu udah duit? Karena lebih pengen nyari yang lebih safety lagi aja, lebih nyaman. Upgrade. Mau upgrade tapi lu jual lu nggak beli baru lagi. Enggak ada pak. Oh ada isi yang Sultan lu itu sih Sultan Jatuh. Gue bawa. Oh lu nggak? Gimana? Alat yang lu mau travel ini masih minjem mau beli nih? Banyak kan minjem sih. Ya, cuman sih udah beberapa sih gua nyicil. Paling alat pribadi ya? Ya alat pribadi pasti ada. Cuman ya beberapa nyicil. Minjem sih. Yang masih minjem sih ya kayak tenda. Cuman sisanya selain tenda kayak apa namanya kompor dan segala macam udah ada. Kompor sih. Lucu sih. Kalau PKL sih gua masih suka minjem sih yang untuk ini sih. Ya, Itu. mahal. Kadang mau beli yang murahan dikit takut gampang jebol pak. Orang nggak tahu ya itu traveling itu ngeluarin lebih banyak. Padahal alat-alatnya juga lebih banyak ngeluarin. Alatnya di tempatnya lebih mahal dari Travelingnya. Alat-alatnya juga harganya sekarang. Mantap-manfatin dompet. Ya nggak apa-apa sih pak. Sebenarnya hobi kita tuh mahal. Iya. Aja. Kita cuma cempelan sih. Balik lagi sih, tergantung nyamannya dipakai itu barang. Iya. Lu suka naik kapan? Kok banget sih. Biasanya. Lebih nyaman kalau gue di Twitter sih sekarang. Kalau gue buat naik ya, buat naik. Sultan beda. Enggak, alat gunung sama alat pantai itu hampir sama ya? Hampir dari tenda, ya kan, kompor, kamo. Kamu Paling yang beda ini ya. Lo kalau ke gunung lu pakainya kayak tebel kan ya gitu. Kalau ke pantai lu ngapain mau jaket dulu? karena nggak dingin ya? Nah, Ini sih angin malamnya sih angin malam ini. tapi kan emang dingin yang dicari di pantai mah angin malam semuanya bersih. Wah, lupa. Kayak bang Enggak emang bener kan kalau nyari pasti angin. Teguran suara ongelnya sih cuy. Kalau nggak ada angin ombak nggak ada suara. Kok gitu sih? Ya kan ombak kan dari angin. Bener sih. Aku udah ngopi belum sih? Ombak dari angin sih. Gue bukan pakar perombakan juga sih pak. Tapi pada dasarnya emang pola pasti berombak. Ada gelombang laut. Gelombang laut, Pak. Bukan gelombang angin pak. Mohon maaf. Tapi kalau lari jadi kenceng kan jadinya. Suaranya memang lebih ini karena angin menghantarkan suara juga. Aja. Sotoy betul. Mohon maaf ya anak-anak IPA atau profesor. Sotoy aja sih gue. Nggak apa-apa. Kalau kita kan anak-anak soto. Oh bukan anak-anak adventure ya? Ya. Itu Ada singkatannya tuh ya? Ini yang abang ya? Bang? Itu merah itu. Oh merah ya? Itu kayaknya komunitas Jerman itu. Iya, kan ada komunitas dari radal aja masih Jadi lo kalau di gunung tuh lebih nikmatin suasana apa emang lo lebih milih buat foto-foto? Gue sih suasana sih. Lebih nyari ketenangan aja sih di gunungnya. Bukan jadi buat foto-foto video. Jarang pak saya foto-foto juga. Karena foto bener-bener bagus dia. Sebenarnya juga gitu. Lebih kalau udah sampai itu tuh lebih pengen milih sendiri, nikmatin ngopi, ngerokok, nikmatin ya suara-suara di gunung lah, angin. wah itu banyak tuh. Bahaya. Banyak gitu. Suka mencuri itu. Jadi timur bukan. Menurut nggak kalau lo pernah ke gunung, pernah ke pantai, tempat tenda yang enak tuh menurut lo gimana? Maksudnya suasananya nih di pinggir, kan kalau di pantai pasti pinggir pantai atau di tengah-tengah pantai. Tengah-tengah pantai. Enggak berarti bukan di pantai, bukan di laut ya, maksudnya di nyari tempat sepi atau tempat yang ramai. Nah, agak sepi sih. Nggak sepi. Agak sepi. Kenapa? Kalau terlalu ramai itu udah bener-bener gimana ya? Bukan yang belum menghindari sosial ini ya. Sosial positif. Iya ya, orang banget sih. Bukan yang ngindarin hubungan sosial, tapi kasarnya ketika lu di tempat yang ada sepi lu bener-bener bisa nikmatin suasananya sih.
Kalau gue sih lebih ke arah sana sih. Agak risih juga nih kalau rame. Asli. Lu juga begitu di gunung. Iya pasti. Lu pasti nyari tempat yang lebih sepi gitu. Kadang kalau ketemu rame tapi ramenya enak sih oke. Kadang kalau ketemu rame tapi ramenya busuk, Wah, itu sih yang bikin risih kan? risih, bikin risih. Iya, kalau lu kan Parah sih. Gue pernah sih. bagus. Tadi itu gue cancel di catering. Gue sama ini nyebut merek Gimana sih? di daerah Bogor, di Citeko, Puncak. Jam 4 pagi. Nah, kedengeran suara ini kan sound kenceng banget kan. Musik ya. Asli. Kata gue apaan nih? Datang sebroyokan 16 orang. Gue liatin ngomongnya udah pada ngaco kan. Gue mau tegur, gue mau berdua. Cuman gue diemin, gue risih kan. Gue liatin aja dulu. Gue sengaja mentangin nyalain kompor, gue bikin kopi dulu sama temen gue. Gue liatin. Ya. Ternyata emang udah pada mabok kan. Udah pada mabok. 16 orang tau gak? Gue ada satu. 16 orang satu tenda. Yang di dalam 3 orang. Bisa itu. Yasin. Gue bangun pagi kan yang dimasak segala macam kan. Temen gue pulas. Gue bangun buka tenda ngeliatin orang. Lu tau lah daerah puncak dingin kan. Gue buka tenda yang pertama gue lihat itu orang kayak ikan asin ya. Ada 5-6 orang gak pakai baju. Lu bayangin. Ya, dia mungkin dia sudah. Ya, Itu sih yang kadang ya keganggu sih lebih enak. Lu kok datang sih kayak gini sih, bukan kayak gimana ya, kayak sopan santun lu mana sih. Nah, lu sih kalau pertama kali naik gunung lu izin orang tua apa enggak? Pasti lah, setiap gua naik gunung tuh gua pasti Izinin apa enggak? Kadang-kadang kalau pertama itu Pertama kali nggak gak izinin. diizinin, cuma gue nekat. Saking gue penasarannya. Laki. Laki. Iya. Kalau lu enggak? Kan lu tahu Pak, harusnya kan kita pertama sama kedua lu naik kita bareng-bareng Pak. Cuman yang pertama kan karena waktu itu posisinya banyak yang gila. Bokap gue lagi agak inian juga kan, agak sensitif juga kan. Akhirnya gak dikasih berangkat lah gue. Lu orang juga nggak nekat ya? Gue sih, ya restu orang tua sih Pak. Memang terus orang tua kalau kita kemana-mana penting banget. Tapi kita sebagai laki tuh Emang sih gemes sih, pengen sih, cuma gimana daripada kenapa-napa, dari mana sih. itu mau izin orang tua. Kalau izin orang tua nggak boleh, kita nggak kenapa di gunung kan juga. Saya itu orang tua kan. pasti. Kalau kita ada apa-apa, kenapa-napa kan pasti orang tua juga. Jadi susah sih. Makanya dia nggak ngizinin. Itu kenapa nekat? Gue saking penasarannya sih. Masalahnya ke gunung. Iya. Ya awal-awal kan memang lagi booming-boomingnya banget dulu. Tahun berapa? 2014, 2014 ya. 2014an deh kayaknya. Saya ingat 14 Pak. Saya masih ingat kok. Karena ada tercetus nama, ada lagi perkumpulan petualang lah intinya, petualang kampusnya di dalam. Gimana ya itu sih? Ya gue saking penasarannya aja sih. Ya karena penasaran ya kan ya lu sampai nekat begitu. Nggak sama, gue juga pertama kali naik gunung juga nggak izin sama orang tua gue. Cuman ngumpulnya tapi di rumah gue buat naik gunung. Mau nggak mau kan? Ujungnya izin kan, ya kan mau nggak mau ya. Lu laki gitu kan. Ya udah tanggung jawab masing-masing kan. Iya. Tapi Bapak sendiri selama naik gunung, soal ini jadi gantian nih kayaknya nih. Selama naik gunung, sensasi sama gunung favorit mana Pak? Yang Bapak ini Pak? Dan sensasi yang benar-benar bikin pengen Balik lagi nya itu apa sih? Kalau gua gunung yang pengen gue balik lagi tuh yang penting beda jalur. Satu itu. Terus gunungnya itu Merbabu. Kenapa kalau beda tuh? Merbabu itu tahu sendiri kan view-nya. Ya kalau belum lihat di Instagram kan pernah banget tuh view Merbabu tuh. Ya, Apa sih asli? sensasinya pas naiknya tuh
cakep banget. Sama view yang kita dapat tuh di bagus, bukan dari bawah, bukan di atas doang, juga dari bawah. Sama perjalanan tuh Merapi kelihatan gagah banget. Nah, boleh lah kita agendain kita bareng-bareng. Gua nggak pernah naik bareng sih. Iya ya. Ya naik yang gue naik kemarin bukan bareng. Harus naik bareng kayaknya. Tapi itu sih, kalau lu sih yang tanya Nangga, ada gak sensasinya yang pengen balik lagi tuh di gunung? Tapi itu sih Pak, di gede. Gede doang. Gede doang. Sensasinya tuh di jalurnya sih. Lebih ke jalur yang udah ditetapin sama Gunung Gede Iya. sama jalur lama. Itu sensasinya benar-benar beda. Di gede masih, di gede itu kan harus itu ya, harus apa namanya, tes kesehatan gitu kan. Untuk terakhir kemarin gua naik sih udah nggak ada sih. Udah nggak. Jadi harus safety belt, harus pakai sendal, harus pakai sepatu. Kalau itu harus Harus pakai sepatu. nggak disaranin. Soalnya kemarin gue lolos nggak pakai. Soalnya di Indonesia doang yang disebut sendal gunung, di luar nggak ada. Pasti kan. Iya cuma di Indonesia doang sendal dibuat naik gunung. Oh, Itu sebenarnya di luar itu nggak ada. yang pakai sepatu semua. Pakai sepatu semua lebih safety lah. Pakai sepatu tuh lebih safety dibanding sendal. Dan yang gede itu setahu gue dia nggak boleh bawa tisu basah, nggak boleh bawa aku apa yang bawa Kalau untuk tisu basah emang udah nggak dibolehin, cuma kalau untuk aku masih lah. Karena plastik mungkin itu lebih ke kayak ke perahu lah. Kalau ke gede sih kayaknya enggak deh. Enggak. Di perahu kan itu harus pakai dirijen. Iya. Harus pakai dirijen kalau di perahu. Kalau di gede ya gunung-gunung dulu kita naik gunung nih tahun 2014an ya. Itu masih bebas, maksudnya sampah itu udah ada tempatnya kan, maksudnya kita bawa turun cuma nggak dicek. Iya. Kan kalau sekarang setahu gue setiap gunung tuh ada pengecekan sampah, kita bawa barang berapa terus sampahnya dihitung berapa gitu. Lu Kayaknya sih belum sih, terakhir ya kesadaran sendiri aja sih. Kalau untuk sampah pribadi ya pasti dibawa lah. Apalagi kalau kita nemu di jalan ya lebih mending dipungut aja. iya bener sih. Gue sekarang kemarin lihat nih satu terakhir di Gunung Sindoro kalau nggak salah itu. Jadi kita naik gunung dicek dulu nih apa aja yang kita bawa, terus pas turun sampahnya dicek juga. Iya. Sampah apa yang mau dibuang itu, maksudnya biar nggak kita nggak nyampe di atas. Sebenarnya bagus itu, ya kan, bagus buat biar nggak nyampe di gunung juga. Cuma bingung juga kalau pakai dicek sampah gitu. Cuman Ya, sebenarnya ada bagusnya juga sih, biar apa namanya, maksudnya ini kan buat kontrol nih, biar nggak buang sampah sembarangan dan juga sampah udah dibawa turun. Jadi balik lagi sih, kalau menurut gue ya kesadaran sih. Iya, sih bang. Ya, kita munafik nggak naik gunung, nggak ke pantai atau pulau, di pulau aja udah. Waktu itu gue nemuin popok bayi berjejer di pinggir, di Pulau Pari, di pantai Pasir Perawan posisinya. Sama lu waktu itu, cuman lu nggak ngeliat aja sih di sebelah kanan. Jadi kan kita masih luas lagi kan ke sana. Itu masih berserakan banyak popok bayi di pinggir pantai. jorok sih itu. Nah itu sih emang orang kalau nggak punya kesadaran begitu ya, maksudnya pasti sembarangan. Soalnya nggak popok-popok itu kan Ya cuma yang itu nggak mungkin. Logik aja bersih. Kalau binatang makan atau nyangkut di situ gimana? Itu aja. Ya balik lagi kesadaran diri kita aja lah. Terus di gunung itu pernah nggak ketemu cuaca yang ekstrim? Kayaknya belum deh. Jarang ketemu cuaca ekstrim. Jarang banget. Mungkin karena naiknya nggak berketepatan itu cuaca itu ekstrim lah. Lagi diganti cuaca bagus. Kalau di gunung kan dapat cuaca ekstrim. Seingat saya kan kita naik bareng tuh, bukan Pak, kita naik bareng ke Merbabu kan, berapa yang dapat cuaca ekstrim di atas. Iya, itu benar. Kalau saya kan masih di bawah. Gue belum pernah ngomong sih, banyak yang nggak gue pernah ngasih termasuk di gede. Naik cuaca bagus, gue 2 hari makan di Surakarta. Hari pertama gue nggak puncak, cuaca bagus. Hari kedua gue puncak, cuaca berkabut. Pas gue turun hujan
Gue tuh jalur kayak terjun Pasti. Kalau lewat situ pasti. putri. Pasti. Iya, makanya tuh waduh, kalau di gunung lagi perjalanan kena hujan, misal kalau di pantai kan perjalanan kena hujan mah langsung Kalau lu bisa di pantainya, kalau ranahnya pantai, iya lu bisa neduh. Tapi kalau ranahnya lu lagi naik perahu nyebrang pulau, serem sih Pak. Alhamdulillah sih waktu itu pas keluar dermaga cuma kena gerimis kena malu. yang balik. Iya, kita kepari yang kapal kita setut-setutan. Kan itu ombaknya gede banget. Ya cuman kan Indonesia. iya, cuman kan udah pasiennya udah aman kan. Itu sih, cuman emang kan seremnya kan ketika lu di tengah jalan hujan, tengah laut, Iya. gimana tuh Kita coba? kembali lagi ke olahraga itu penting karena dalam cuaca ekstrem suhu badan kita kan nggak teratur, makanya olahraga Ini penting. jaga kesehatan sih juga Pak. Ya, Kalau lu naik kapal emang lu olahraga Pak. kan olahraga buat kita tambah fit badan kan. Tergantung sih. Ada sih temen gua bisa olahraga sakit. Ada. Apaan dulu nih? Ada waktu itu pulang main futsal apa besokannya meriang. Ada satu meriang, ada satu kakinya sakit. Kesleo apa gimana gua nggak ngerti lah. Nah itu betul. Itu olahraga dulu tuh. Namanya imun. Imun ya. Waktu lama jadi imun sih. Tapi kalau mau imun lebih bagus pakai harimau. Apaan sih? Kok tumben takut sih? Imun tuh banyak. Lu jangan sampai ke game deh. Astaga, lu kayak Melan lu. Gue lagi mikir. Mobile Legend deh. Kan ibu merek gua. Imun. Bener kan? Imun tuh banyak. Ya, iya sih, cuman gak ke game juga anjir. Iya, yang bener lucu. Tapi gue masih mikir loh. Tolong. Lu nggak main ML ya? Dia ML yang lain. Jangan itu dong. Lu pernah gak ketemu binatang bos ini? Bagas pak. Banyak. Bagas. Terakhir gue ke Cikuray. Itu bagas gede-gede banget. Lu kecilan lagi? Cikuray lagi gua. Cuman beda jalur. Pemancar? Bukan. Saya lewat di Kiara Jenggot. Kiara Condong? Kiara Condong Bandung. Kiara Jenggot. Iya, Condong. Itu tracknya hampir sama kayak Bayongo. Stream dulu. Stream Bagas juga. Itu entahlah Bagas gimana bisa nyampe begitu. Di kalau nggak salah di pos 6, di pos 5 atau pos 6 lah. Dikit lagi udah mau puncak. Pada di sini. Ada pakai Terus gue juga lihat di Instagram ya. Babinya pada takut orang. Orang pada nyamperin. Orang jadi kita yang takut. Apa pada buat Ya, kawasan mereka, Pak. Lu menamu di tempat mereka. Enggak jatuhnya Jatuhnya gini dia udah kebiasaan ngeliat orang. udah gitu sering banget dikasih makan. Iya, kemudian dan belumnya dapat balik lagi sih ke orang-orang yang sebelumnya melakukan itu juga sih. Jadi membiasakan kan. Tapi baru dibentur. Kita cuma babi. Itu babinya masih kecil. Ya nggak kelihatan itu babinya. Masih kecil pak itu. Kalau yang di sekolah gimana? Dan tadi di sini Iya. oke iya. Benar masih dia sih. Dan Ciremai tenda pun suruh babi hancur. Kalau nggak tahu begitu, alhamdulillah cuma babi doang ya ketemunya, bukan kayak macan, kami itu kalau ketemu itu kan bingung gua mau lari nanjak. Lagi pas pertama kita naik nih infonya ya dari Cikuray pas kita turun itu macan turun tuh. Iya benar katanya. Macan turun tuh sebenarnya. Bukan yang ini kan, yang biskuit kan. Bis. Macan. Sekarang itu di macan. Ya kan udah sponsor. Ini gue di sponsor nih sama yang ini nih, kopi yang dikasih nih. Ya mudah-mudahan sih nanti disponsorin sih. Tapi kalau macam banyak orang yang Wah, saya jadi kita komen. Gak pun hukumnya banget. nggak bener kalau di gunung ketemu binatang bus itu kita bingung kita mau ngapain, was juga kan. Ya kan babi monyet juga ada.
Oh, kalau itu ya. Pernah ketemu? Kita di Marwabu. Oh iya, Nomor baru di pos 2 itu udah banyak banget monyet. nah kalau di pantai, jangan buat siapa? Paus. Paus di tengah laut. Masa iya lu pagi-pagi ngeliat paus? Ya ada sih emang kasus paus terdampar. Cuman ya nggak logika aja lu buka tenda atau ada paus lagi mangap mau makan lu. Punya pantai kan ada. Gue belum pernah nemuin sih. Lu kayaknya kebagian lagi SpongeBob deh. Ada punya pantai. Lu Ya, yang biasa ngegerak kaki dalam tenda itu. Jadi banyak berapa? Itu mau Pak, beda Pak. beda. Tapi ada banyak pantai. Ada sih. Di ya di pantai Perpulau pun pasti ada makhluk buas kayak gua ya. Kan namanya ini. Buaya muara. Beda lah. Beda lah. Mau nyurucuk yang kesana takut perang dunia. Ya kayak buaya air asin segala macam kan masih ada, Pak, masih banyak. Apalagi kalau daerah Sawarna atau ini kan itu masih banyak kan. Apalagi kalau ngecampnya di daerah-daerah yang masih banyak hutan segala macam, sama yang dekat muara pasti ketemu. Biawak sih banyak. Tapi alhamdulillah nggak pernah ketemu, cuman ya ketemu sih kepiting. Tapi lu udah ngerasain belum? Kepiting masuk tenda, cuy. Cuma ambil makan. Geblek gue nongol, tangan gue dijapit. Ini Pak. Tapi ya gue awalnya ginian ya, kaget juga sih sebenarnya kok bisa masuk. Jadi itu gini ceritanya aja, kayak semua Jadi gue kan waktu itu 2 tenda. Itu terjadi tenda cewek. Gue belum tidur posisinya kan, baru mau merem-merem. Tiba-tiba cewek pada teriak kan, gue pikir ada apa. Namanya ini kan apa, panik lah, takutnya ada apa-apa. Nah, gue masuk ke tenda cewek, gue buka, dan apa? Ada kepiting di dekat kaki gue. Bikin apaan kan? Nah, itu sih. Ini kan Pak, bukan dikali. sakit juga. Iya, tetap aja Pak Yuyu, Pak. Dikali, Pak. Gimana caranya tuh itu si Yuyu bisa nyampe ke pulau? Ya kan keluarganya banyak. Kepiting itu keluarga Yuyu. Iya, kan jenisnya juga kepiting. Ya, tapi kalau misalnya nyebutnya kepiting, Pak. Kepiting pantai ya. Kepiting bakal. Kepiting bakal ada lagi, Pak. Kepiting soka. Terus ya apa? Bingung Itu mikir. ngomong-ngomong kalau kepiting aku nggak bisa. Mahal sih emang. Makanya nggak kalau nggak luar. Gimana Pak ya? Niat gue mau liburan, Pak. Bukan jadi tukang kepiting, Pak. Jadi sekarang itu pantai. Nyari kalau nggak kenapa udah Pantai pantai saya itu loh. Pantai. Tapi view-nya view kayak di gunung. gimana? Kayaknya harus tahu dong. Kebumen. Bumen. Pantai yang menanti. Pantai menanti. Menanti mah dia bang. Ini mau nyalain gunung sih? Emang lu? Gunung dikit-dikit salah itu. Tapi itu view pantai gitu. View lu pantai. Tapi pantai itu tuh nikmatin dari kayak atas bukit atau atas tebingan gitu. Malah tebingannya juga berasa kayak di gunung atau ini yang apa namanya bukit. Itu asli parah Pak. Kayak Kumbolo ya. Ya beda sih. Ya emang secara view memang kayak Rangkumbolo. Cuma kan kalau Rangkumbolo kan masih banyak spot datar buat ininya. Kalau ini kan spot datarnya dikit. Gitu aja sih. Yang bedanya juga airnya asin. Rangkumbolo kan air tawar. Ini cukup bola buku gitu. Ya sekarang ini aja lu pernah kan masak nasi kayak banget. Dia kan yang mana lucu. Gimana tuh? Ya tapi kasih nasi dulu sih. Jangan antara kita lapar sih. Rasa keringat. Tapi enak. Enak. Kenyang lah. Ada kagak. Iya. Nah ngomong-ngomong masak, makanan favorit di gunung. Indomie Pak. Indomie, lu di pulau. Indomie nasi lagi buat sih. Kenapa sih Indomie? Mudah Pak membuatnya. Gampang, ribet dimasak juga. Soalnya bisa mbak. Ngobrol apa? Yang suka gue traveling Indomie. Pasti. Di mana-mana tuh pasti Pak. Kan ya bedanya nih kalau di gunung kita makan Indomie kan buat kita ngangetin badan karena cuaca dingin. Kalau di pantai Ya tetap aja di pantai juga lu kalau malam lu butuh makan Pak karena angin laut nggak bagus Pak. Dingin juga Pak. berarti Indomie lebih suka ya.
asli parah itu soto Iya. udah minggu lo pakai telur itu mabok Tergantung selera sih. Ya itu misalnya aku. kalau dia selera aku Jomblo fix. Oke, begitu aja obrolan gua sama Abang Nasir dan Abang Angga tentang travelingnya. Dia ke pulau, dia ke gunung, tapi semuanya itu tergantung gimana kita hadapin perjalanannya ya, nikmatin perjalanannya itu gimana. Enak apa enggak, momennya. Sebenarnya semua traveling itu kita perlu momennya sih, karena di gunung pun walaupun kita sama ke gunung yang satu lagi nih, misalnya kita 2 kali naik gunung itu, momennya pasti beda. Pasti beda. Karena hasilnya perjalanan momennya pasti beda-beda kan, walaupun di pulau juga. walaupun ke tempat yang sama tapi berulang dengan orang yang berbeda kan pasti cerita Nah, ceritanya pasti beda. Itu dia. sorry Nah, nggak apa-apa. Kenyang habis makan apa? Lumayan pertanyaan terus ya kan. Oke, itu aja obrolan gua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.